فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Qala Fadilatul Syekh Abu Amr Al-Hajuri hafizahullahu taala, masuk ke muka surat 96, Ar-Rabi' Al-Muttafiq wal Muftariq. Yang keempat dari pembahasan masalah nama-nama dan sebagainya itu adalah cabang ilmu yang namanya muttafiq dan muftariq. Dan ini di akhir-akhir pembahasan pembahasan baituniyah juga. Wa huwa muttafiqun khattan wa lafdha, yaitu tulisannya dan cara pengucapannya sama. Muhammad dengan Muhammad, Zaid dengan Zaid, namanya sama, tapi orangnya lain. Dan ini lebih susah tentunya. Namanya sama tapi ternyata orangnya lain. Jangan sampai kita salah menilai ini sikoh padahal ternyata dia tidak sikoh. Maka perlu diteliti baik-baik. Walil Khatibi fihi kitabun nafis. Al-Khatib memiliki kitab yang sangat berharga tentang ini. Disebutkan dalam biografi Khatib Al-Baghdadi, semua cabang ilmu dalam mustalahul hadis beliau punya. Cuma satu aja yang beliau tidak punya, yaitu Asy-Syudzudz. Karena ini cabang ilmu termasuk yang paling susah. Asy-Syudzudz yaitu menyendirinya sebuah riwayat sampai dihukumi sebagai syadz, sesuatu yang asing. Ini cabang yang paling susah. Tapi untuk cabang-cabang yang lain dari ilmu hadis, Khatib punya bukunya. Wa huwa aqsam, ada beberapa jenis. Al-awwal ittafaqat asma'uhum wa asma'u abaihim. Yang pertama adalah kesamaan nama mereka dan nama ayah mereka. Jelas ini susah kita. Nama dia dan nama ayahnya sama, ternyata orangnya lain. Boleh salah sangka. Kalau Khalil ibni Ahmad Sittah, Khalil bin Ahmad ada 6. Yang paling terkenal jelas Guru Sibawayh, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Baik, Siqatun Sunni dan juga Lughawi dan muhadis juga. Yang kedua, ittafaqat asma'uhum wa asma'u abaihim wa ajdadihim. Sama nama mereka, nama ayah mereka dan nama datuk mereka. Oh, ini sangat jarang, tapi ketika ada kita akan lebih pusing. Kita menyangka, kita pening menyangka orang ini adalah orang yang kita bayangkan, ternyata orangnya lain. Karena sama nama dia, ayah dan datuknya. Ka Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Mungkin boleh dipisahkan dari siapa kunyahnya atau nisbatnya siapa. Kalau sama juga memang ini betul-betul sangat detail permasalahannya. As-salis ittafaqatil kunyahnya sama. Wa nisbahnya juga sama. Ka Abi Imran Al-Jauni. Yang keempat, aksuh, sebaliknya. Sebaliknya apa berarti? Mungkin nama dia dan nama ayah sama tapi kunyahnya lain dan alnya lain. Ka Shalih ibni Abi Shalih. Al-khamis yang kelima, al-mutasyabihuna fil ism wan nasab. Orang yang serupa atau mirip dari sisi nama dan nasabnya, nisbatnya al siapa, tapi al-mutamayizuna bit taqdim wa ta'khir. Namun masalah mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan, itu lain. Ka Yazid bin al-Aswad al-Khuzai as-Sahabi al-Jurashi al-Mukhadram al-Mashhur bis-shalah. Terkenal dengan kesolihan. Wa huwa alladhi istasqa bihi Muawiyah. Beliau inilah tokoh yang mana Muawiyah bin Abi Sufyan minta agar dia berdoa kepada Allah, minta hujan. Yazid ibnul Aswad ini sahabat. Cuma gimana sahabat dikatakan mukhadram? Harusnya salah satu lah. Mukhadram ini orang yang masuk Islam di zaman Nabi tapi tak jumpa Nabi. Mungkin khilaf. Sebenarnya dia sahabat atau mukhadram, mungkin khilaf. Disebutkan dalam catatan kaki, ini sanadnya sahih cerita itu. Sebagaimana dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad dan Al-Ma'rifah buat tarikh punya Abu Sufyan Al-Fasawi.
Kemudian siapa tadi? Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi. Kemudian Al-Aswad ibnu Yazid. Nah, ini dibalik. Tadi Yazid bin Aswad, sekarang Aswad bin Yazid. At-Tabi'i Al-Fadil. Ternyata apa? Mirip namanya, tinggal dibalik. Kadang kita untuk menghafal susah terbalik. As-sadis yang keenam, ma'rifatul mansubin ila ghairi abaihim, mengenal orang-orang yang dinisbatkan bukan pada ayahnya, mungkin apa langsung ke datuknya atau ke moyang. Dan itu ma'ruf, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jelas apa? Taimiyah bukan nama ibunya, bukan nama datuknya, tapi datuk yang lebih atas lagi. Kata beliau, ini juga ada beberapa jenis. Al-awwal, yang pertama, man nusiba ila ummi, orang yang dinisbatkan kepada ibunya, bukan ayah tapi ibu. Ka Mu'ad wa Mu'awwid. Mu'ad wa Mu'awwid wa Auf Banu Afra, semuanya sahabat. Wahia ummuhum, ibunya. Memang ini terkenal, dan ibunya juga pandai ya dalam sastra. Namanya dekat-dekat aja, Mu'ad, Mu'awwid dan Auf. Kalau yang pertama ini isim maf'ul, Mu'ad. Yang kedua isim fa'il, Mu'awwid. Yang ketiga adalah masdar. Nah, semua dikatakan apa? Banu Afra. Afra ibunya. Wa abuhum Al-Harits bin Rifa'ah Al-Ansari. Ayah mereka adalah Al-Harits bin Rifa'ah Al-Ansari. Kemudian Bilal ibnu Humamah Abu Rabah, ma'ruf, Bilal bin Rabah muadzin radhiyallahu an. Yang lain siapa? Misalkan Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay, itu terkadang ke ibunya, terkadang ke ayahnya. Kemudian wasani, yang kedua, ila jaddatih, kepada nenek. Kaya'la bin Umunayyah. Ini alal khilaf, Munayyah itu ibunya atau neneknya, tak masalah. Wa abuhu Umayyah, dan dua-duanya ada dalam hadis. Yaitu apa? Terkadang dikatakan Ya'la bin Umayyah, terkadang Ya'la bin Munayyah. Beliau sahabat. Saudarinya juga sahabiyah, yaitu Nafisah binti Munayyah. Nah, Nafisah inilah yang jadi perantara antara Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Tatkala Khadijah ingin Rasulullah itu meminangnya, maka Nafisah ini yang mendatangi Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi tentunya, untuk menyebutkan bagaimana kalau engkau kawin saja dengan Khadijah. Lalu Rasulullah setuju, sependapat. Padahal sementara itu di masa itu sudah banyak para tokoh-tokoh besar, tokoh kabilah-kabilah besar yang melamar Khadijah, tapi Khadijahnya tak mau karena merasa tidak sesuai. Ternyata begitu melihat bagaimana keamanahan Muhammad ketika di Syam dan seterusnya, ketika pulang, seperti yang diceritakan oleh Maisarah tentang kejujuran dan keberkahan, maka Khadijah mendapatkan inilah mutiara yang hilang yang selama ini saya cari. Karena Khadijah janda, setelah suaminya meninggal, dia merasa tidak ada yang layak untuk dia. Ternyata sekarang mendapatkan yang selama ini dia harapkan. Dan jelas apa? Terbaik di seluruh alam semesta, Nabi Muhammad. Nah, perantaranya adalah Nafisah binti Munayyah, saudari dari Ya'la bin Munayyah ini. Dan dua-duanya adalah perawi hadis, Ya'la dan Nafisah. Yang as-salis ila jaddi, yang ketiga dinisbatkan kepada kakek, pada datuk, bukan pada ayah tapi pada datuk. Ka Abi Ubaidah ibnil Jarrah radhiyallahu an, wa huwa Amir ibni Abdullah ibnil Jarrah. Padahal ini termasuk yang paling terkenal, tapi ternyata Jarrah itu nama datuknya, nama ayah Abdullah. Ar-Rabi' yang keempat, ila ajnabi, bukan disandarkan pada ayah, bukan pada ibu, bukan pada datuk, bukan pada nenek, tapi justru kepada orang yang asing. Li sabab, dengan suatu sebab. Kan Miqdad ibni Umar Al-Kindi, yang lain apa? Ibni Amr, Miqdad bin Amr, termasuk sahabat yang paling mulia juga.
Al-Kindi yuqalu lahu Ibnul Aswad. Iya, makruf dalam Bukhari Muslim terkadang dipanggil Miqdad Ibnul Aswad. Tapi kenapa dikatakan Miqdad Ibnul Aswad? Li'annahu kana ilah fi hijril Aswad ibni Abdi Yaghuth. Karena dia dulu dirawat di bawah perawatan Hijri, itu perawatan Aswad ibnu Abdi Yaghuth, ini di masa jahiliyah tentunya. Fatabanna, lalu Aswad ibnu Abdi Yaghuth mengangkat dia sebagai anak asuh, anak angkat. Maka terkenal dengan apa? Miqdad ibnul Aswad. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.